Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus, keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua. Sebelum kita menikmati renungan, mari sama-sama kita ucapkan salam revival. Berubah, berkarya, menjadi berkat. Biar setiap perkataan kita ini, bukannya sekedar perkataan tetapi ini menjadi doa kita, bahwa kita adalah orang-orang yang mau mengalami perubahan. Kapan kita harus berubah? Hari ini kita harus berubah. Hari ini kita harus menjadi berkat. Hari ini kita harus berkarya buat kemuliaan Tuhan. Amin. Bukan tunggu besok, bulan depan, atau tahun depan. Tetapi hari ini. Tuhan berkati kita semua. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan, harapan. Dalam Amsal 14 ayatnya yang keempat. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi, banyaklah hasil. Di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, tanpa lembu, hasil di ladang tak ada. Dengan kekuatan lembu, panen akan berlimpah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di zaman dulu orang bergantung kepada lembu untuk membajak sawah dan setiap ladang untuk ditanamin. Bahkan sampai sekarang orang masih memerlukan kekuatan lembu. Di kampung saya orang membajak sawah memakai lembu, sapi. Nah, membajak sawah dan ladang dengan lembu akan lebih cepat pekerjaan dan tidak akan memakan waktu yang lama. Tidak terlambat untuk menanam. Dengan demikian pada waktunya akan ada hasil yang melimpah. Dengan adanya lembu, setiap gudang gandum akan terisi penuh dengan hasil panen yang melimpah. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana kalau pada waktu itu, kalau sekarang nggak ada lembu, ada alat. Tapi pada waktu itu bagaimana kalau tidak ada lembu untuk membajak tanah, sawah, ladang. Maka tidak akan ada gandum, tidak akan ada hasil panen yang melimpah. Kandang pun kosong dan tetap bersih. Atau gudang itu memang bersih, tetapi tidak ada hasil. Tidak ada jerami untuk ternak, dan akhirnya tidak ada roti untuk keperluan manusia. Ada satu doa ratapan dari Nabi Habakuk, di mana dari doa ini kita lihat tidak ada lembu sapi dalam kandang, itu adalah masa sukar. Di dalam Habakuk 3 ayat 17 bagian B dikatakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini adalah satu peristiwa ketika orang Israel dijajah oleh musuh. Mereka takut untuk bekerja. Bahkan segala milik orang Israel itu dirampas, lembu sapi itu dirampas. Itu sebabnya tidak ada lembu sapi dalam kandang, berarti tidak ada hasil. Orang tidak bisa membajak, orang tidak bisa menanam, tidak akan ada hasil. Jadi itu adalah masa sukar bagi Nabi Habakuk, bagi orang Israel pada waktu itu. Jadi kita lihat pentingnya lembu untuk membajak sehingga ada hasil panen yang melimpah. Nah, Bapak Ibu, lembu adalah gambaran dari harapan. Dan apa jadinya hidup tanpa harapan? Kalau kita membayangkan hidup kita tanpa harapan, apa jadinya dengan hidup kita? Sama seperti tidak ada lembu dalam kandang, maka tidak ada hasil. Demikian juga dengan hidup manusia. Demikian juga dengan kehidupan kita tanpa harapan. Tidak akan ada tujuan. Tidak akan ada terobosan. Baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, bahkan dalam setiap pelayanan kita. Kalau tidak ada harapan. Hilang harapan sama seperti hidup, namun sesungguhnya mati. Hidup memang banyak tantangan,
masalah dan persoalan hidup itu silih berganti, ya, yang terkadang membuat kita hilang harapan. Ya, dan ada banyak orang yang kehilangan harapan dengan apa yang dia alami. Ya, entah rencananya gagal, dia kehilangan harapan, sakit dan tak kunjung sembuh, orang kehilangan harapan. Ya. Bahkan duka cita, kehilangan orang yang dikasihi, ada orang yang kehilangan harapan dalam hidupnya. Hubungan dengan keluarga atau sesama yang berantakan, ya, orang kehilangan harapan. Banyak hal dalam kehidupan manusia yang kita alami yang bisa membuat kita itu kehilangan harapan. Namun sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh kehilangan harapan. Kita nggak boleh hidup dalam keputusasaan. Seakan-akan hidup itu nggak ada artinya lagi. Karena harapan adalah hal yang sangat penting. Ya. Kenapa kita harus memiliki harapan? Harapan itu adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, bagi umat Tuhan. Karena harapan membuat kita yakin bahwa keadaan baik, ya, masih akan terwujud di masa yang akan datang. Ya. Mungkin hari ini kita sedang bersedih, mungkin hari ini kita gagal, mungkin hari ini kita sakit, mungkin hari ini kita sedang mengalami kesulitan yang besar. Tapi dengan ada harapan, kita akan yakin bahwa keadaan baik pasti akan terwujud di masa yang akan datang. Sekalipun saat ini situasi yang dihadapi jauh dari yang kita harapkan, tapi percaya dengan harapan kita akan menikmati masa depan yang luar biasa. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 firman Tuhan katakan, saya baca dalam salinan bahasa Indonesia masa kini. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Jadi kita lihat firman Allah katakan, harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Kapal tanpa jangkar pasti akan dibawa hanyut oleh gelombang. Hidup kita itu harus punya harapan. Supaya apa? Dalam keadaan sulit pun kita tidak akan jatuh. Dalam keadaan masalah persoalan yang datang dalam hidup kita, kita tidak akan jauh dari kasih Tuhan. Kenapa? Ada harapan di dalam setiap kehidupan kita. Ingat, kita punya Tuhan yang besar. Tuhan mau kita bangkit dan hidup berharap penuh kepadanya. Kalau hari ini kita sedang kehilangan harapan, mari bangkit. Kalau hari ini kita sedang kehilangan harapan dari diri kita sendiri, yang kita harus bangkit. Kita punya Tuhan yang besar, berharap hanya kepada Tuhan. Nah, seperti apa orang yang bangkit dan berharap kepada Tuhan? Orang yang bangkit dan berharap kepada Tuhan, orang yang hidup dengan harapan dan berharap hanya kepada Tuhan, itu adalah orang yang tetap bersuka cita. Tetap bersuka cita, sabar dalam kesesakan, dan tekun dalam berdoa. Coba kita lihat Roma 12 ayat 12 katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi harapan dalam hidup kita itu, kita terlihat orang yang memiliki harapan di saat ada kesulitan, di saat ada tantangan, itu adalah ketika kita tetap sabar dalam kesesakan. Ketika kita tetap berdoa, itu tandanya kita adalah orang-orang yang tidak kehilangan harapan. Kita tetap percaya Tuhan pasti menolong kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, selama masih ada harapan, maka sesulit apapun hidup yang kita jalani, pasti kita akan tetap semangat dan sabar menjalaninya dengan terus berdoa.
kalau ada harapan. Tapi kita bisa membayangkan bagaimana kalau tidak ada harapan. Pasti kita akan jauh dari Tuhan. Pasti kita tidak akan sabar. Pasti kita nggak akan berdoa. Tapi selama masih ada harapan, kita akan terus bertekun di dalam doa. Karena kita percaya Tuhan pasti menolong dan kita akan melihat terobosan besar yang datang dari harapan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua dan kita bisa membagikan juga kepada orang lain sehingga mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, Bapak Ibu dapat menyalurkan lewat chat WhatsApp di nomor 081327420088. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat saat ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79. Biarlah setiap renungan ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, mengajarkan kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, sekalipun dalam keadaan sulit, kami tidak mau kehilangan harapan. Sekalipun ada begitu banyak persoalan yang kami alami, kami tidak mau kehilangan harapan. Karena kami percaya harapan adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kalau di hari-hari ini ada jemaat Tuhan yang sedang putus harapan, kehilangan harapan Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan mereka akan dikuatkan kembali sehingga mereka akan membangkitkan kembali harapan hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya akan ada terobosan-terobosan, akan ada hasil yang luar biasa Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami lewat harapan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang yang menerimamu. Engkau beri kuasa supaya menjadi anak-anak-Mu, yaitu kami yang percaya dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.